Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudaraku. Satu kali Tuhan bertanya kepada Musa. Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Hari ini juga Tuhan bertanya kepada setiap kita. Dia panggil nama kita masing-masing. Apa yang ada di tangan saudara? Saudara sekalian, jawaban Musa, tongkat Tuhan. Saudara sekalian, apa yang di tangan Musa itu gambaran yaitu semua talenta, semua yang namanya otoritas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan akhirnya Musa berkata, hanya tongkat Tuhan. Lalu Tuhan berkata, lemparkan tongkat itu dan berubah jadi ular. Pegang ekor ular itu dan berubah jadi tongkat. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Di tangan Musa yang akhirnya bisa menggunakan tongkat itu dengan baik. Akibatnya saudara-saudaraku, tongkat itu menghukum bangsa Mesir. Dan tongkat itu ketika dipukulkan, Laut Merah terbelah dan orang Israel terselamatkan. Dan akhirnya tongkat itu yang akhirnya dipukulkan ke bukit batu dan air keluar. Dan Anda harus tahu, semua tergantung dari siapa yang memegang tongkat tersebut. Saya ingat Selasa kemarin malam, saudaraku, sekitar jam 12 malam, Rabu subuh, saya dibangunkan oleh anak saya, Yehuda, dan kemudian dia berkata, Pak Jeffrey telepon. Saya tanya, ada apa? Polisi telepon. Dan Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Kenapa? Kata polisi, pintu kaca depan gereja kita dipecah orang. Lalu kemudian saya telepon Jeffrey dan kemudian saya berkata, oke. Dan saya kemudian dan Yehuda juga nyusul ke gereja, saudaraku. Sekitar 1:30 pagi, saudaraku, Rabu subuh, saya menjumpai ada beberapa mobil polisi di depan gereja. Dan Jeffrey lagi coba membersihkan. Saya akhirnya turun dan coba bersihkan. Dan kemudian saya datangi mobil polisi. Dan ternyata, saudaraku, Jeffrey diceritain sebelumnya, ada orang yang akhirnya dengan pipa besi, dia pukul berkali-kali kaca di depan pintu gereja kita sampai akhirnya mulai pecah, saudaraku. Setelah berkali-kali akhirnya mulai pecah. Dan singkatnya ada orang yang lihat di seberang dan orang tersebut akhirnya telepon 911 dan polisi datang dan akhirnya pelakunya tertangkap. Lalu kemudian Jeffrey cerita bahwa sempat polisi cerita bahwa ditanya kepada orang tersebut, ya, apa yang kamu mau lakukan? What are you doing? Lalu kemudian orang ini berkata, I want to play drum inside, saudaraku. Aku mau main drum di dalam, saudaraku. Dan akhirnya saya dengan Yehuda dan Jeffrey datangi mobil polisi dan kemudian polisi tanya, apa kamu kenal orang ini? Ya, di belakang seorang pria terborgol, saudara. Lalu saya coba lihat, ternyata wajah Asia, saudara itu. Dan saya pikir jangan-jangan orang Indonesia, saudara itu. Saya amati, lalu polisi tanya, kamu kenal orang ini? Saya bilang, enggak tahu, enggak pernah kenal, saudaraku. Lalu kemudian Jeffrey memberanikan ditanya, are you Chinese, saudara? Dan orang itu berkata, no, I'm American, saudaraku. Dan Anda tahu, saudara, gara-gara tongkat besi yang ada di tangannya, dia salah gunakan. Dia pukul kaca gereja sampai pecah. Dan akibatnya ada dalam penjara. Nah, saudara sekalian, hal ini juga menggambarkan dalam hidup kita Tuhan memberikan di tangan kita, di dalam hidup kita ada banyak talenta, ada banyak kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku, tongkat itu gambaran seperti otoritas atau talenta. Tetapi juga saudara, apa yang di tangan kita, kalau saudara lagi mengemudikan mobil, maka saudara sekalian, yang di tangan saudara, ya kemudi mobil yang Anda pegang, itu juga ditentukan apa yang terjadi. Anda ingat peristiwa yang terjadi di di Prancis, di sebuah kota. Seorang yang akhirnya pakai truk, dan dia kemudikan truk itu. Dan ada acara parade di jalan itu, tapi dia hajar orang demikian banyak. Dan Anda tahu saudara, akibatnya begitu banyak orang yang mati. Dan akhirnya oleh polisi Prancis, si sopir itu saudara, setelah diperingatkan tidak mau berhenti dan dia terus tabrak orang. Dan ditembak mati oleh sniper. Dan akhirnya orang yang mengemudikan truk itu mati seketika. Nah, saudara, saya ingat satu hari ada seorang bernama Mukidi. Dan Mukidi satu hari ketangkap oleh polisi dan diinterogasi.
Karena Mukidi adalah seorang sopir truk yang ternyata menabrak orang lagi kondangan di tepi jalan. Dan lebih dari 30 orang meninggal akibat truk yang dikemudikan oleh Mukidi. Lalu polisi tanya, Bapak namanya siapa? Mukidi. Oke, kenapa Bapak kok menabrak dan membunuh banyak orang dengan truk Bapak yang Bapak kemudikan? Lalu dia bilang begini, gini polisi, saya mau cerita. Itu sudah ada di jalan persimpangan. Depan itu rumah yang cukup bagus. Sementara ada belok kanan, belok kiri. Terus, kenapa Bapak tabrak orang-orang yang kondangan di sebelah kanan jalan? Lah yaitu Pak Polisi. Mendadak mendekati perempatan itu, pertigaan itu, tiba-tiba rem truk ini blong. Terus, lalu saya berpikir kalau saya terus, saya akan mati. Jadi saya berpikir belok kanan atau kiri. Terus, kalau ke kanan saya lihat ada kondangan pesta perkawinan. Ada banyak orang di sana. Terus, kalau belok ke kiri, saya banting setir ke kiri. Hanya ada 2 orang yang lagi di perempatan jalan. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan? Saya memutuskan untuk saya daripada nabrak ke depan rumah dan saya mati. Saya banting setir ke kiri dan hanya 2 orang, biar hanya 2 orang korbannya. Nah, tapi kenapa Bapak tidak banting setir ke kiri, malah ke kanan dan menabrak semua orang yang lagi pesta perkawinan? Lah yaitu polisi. Begitu saya mau banting setir ke kiri, 2 orang itu nyebrang ke kanan. Lah terus, jadi akhirnya saya juga balik ke kanan. Bapak ini bodohnya bukan main. Lalu kemudian dia berkata, iya polisi, 2 orang itu memang bodoh sekali. Kenapa dia nyebrang ke kanan? Makanya saya hajar dia, saudaraku. Anda tahu, saudaraku, apa yang di tangan kita itu adalah gambaran talenta dan otoritas kepercayaan. Sebuah kalimat bijak berkata begini, your purpose in life is to use your gift and talents to help others people. Bayangkan. Tujuan hidupmu adalah untuk menggunakan karunia dan menggunakan pemberian Tuhan untuk menolong orang lain. Jangan sampai kita menyalahgunakan talenta yang Tuhan beri buat kita. Sebab ternyata Anda harus tahu, semua apapun yang ada dalam hidup kita hanyalah titipan. Semua kata bersama saya, hanya titipan. 2, 3. Yang suatu hari kelak harus kita pertanggungjawabkan kepada sang pemilik talenta atau berkat, yaitu Tuhan. Nah pagi ini saudaraku, saya mengajak saudara belajar firman dengan judul, jangan salah gunakan talentamu. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang Tuhan beri banyak talenta dan kepercayaan. Yang setuju, katakan amin. Tapi peringatan buat setiap kita, jangan salah gunakan talenta saudara. Saudara sekalian, di Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang akhirnya diberi Tuhan begitu banyak kepercayaan, diberi Tuhan begitu banyak talenta, dipakai Tuhan dahsyat, tapi ternyata tokoh Alkitab ini menyalahgunakan setiap talenta dalam hidupnya. Nah, siapa saja tokoh Alkitab yang menyalahgunakan talentanya? Tentunya cukup banyak. Tetapi hari ini saya mau bagikan hanya beberapa saja. Tokoh Alkitab pertama yang menyalahgunakan talentanya, yang pertama adalah hamba dengan 1 talenta. Hamba dengan 1 talenta dalam perumpamaan Yesus tentang seorang tuan yang diberikan, yaitu saudaraku memberikan kepercayaan pada 3 orang hambanya, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan bukannya hamba ini yang menerima 1 talenta menjalankan talentanya, tetapi justru ia memendamnya ke dalam tanah. Mari kita lihat bersama-sama Matius pasal 25 ayat 18. Alkitab berkata apa? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang atau talenta tuannya. Lihat kemari bagaimana seorang hamba yang dipercaya 1 talenta, seharusnya dia mengerjakan, mengembangkan, dan memperbesar talenta itu seperti teman-temannya yang dapat 5 menghasilkan laba 5 jadi 10.
Yang 2 mengerjakan, menghasilkan laba 2 dan jadi 4. Tetapi lihat bagaimana hamba yang mendapat 1 talenta ini justru menyalahgunakan talentanya. Bukannya dia sibuk mengembangkan talenta yang tuannya percayakan. Tetapi justru dia malah menggali tanah dan memendamnya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh hamba yang misuse talentanya ini? Bukan mengembangkan, malah memendam ke dalam tanah. Lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-30. Perhatikan di situ. Apa yang terjadi dialami oleh hamba ini? Lihat tuannya berkata apa? Dan campakkanlah. Kata campakkanlah berarti dibuang. Tidak lagi berguna. Kenapa? Hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak mengerjakan talentanya. Hamba yang tidak produktif. Yang tidak berguna. Lihat, akan dibuang, dicampakkan. Ya, hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Orang bisa menerjemahkan ini adalah neraka. Tetapi juga bisa bicara apa? Hidup dengan masa depan yang gelap. Kalau orang tidak mau mengembangkan talentanya tapi memendamnya, masa depannya sangat gelap. Perhatikan, di sana akan terdapat ratap. Ratapan bicara apa? Sebuah kesedihan yang dalam. Dan kertak gigi. Kertak gigi bicara apa? Orang menggigil, giginya sampai bunyi klatak. Itu bisa karena kedinginan, tetapi juga bisa karena penyesalan. Saudara dengar baik-baik. Saya percaya semua kita pasti diberi Tuhan banyak karunia, talenta, dan berkat. Yang setuju, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara dan saya menyalahgunakan talenta kita seperti hamba dengan 1 talenta ini? Saudara sekalian, mungkin Anda berkata, Pak, tapi saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya nggak bisa punya banyak kelebihan. Anda harus percaya. Dalam ilustrasi yang Yesus katakan ini, ada 3 orang hamba, 1 diberi 5, 1 diberi 2, 1 diberi 1. Tidak ada 1 hamba pun yang tidak diberi talenta. Itu artinya tidak ada 1 anak Tuhan pun yang tidak punya talenta. Semua saudara pasti punya minimal 1 talenta. Kata bersama saya minimal punya 1 talenta. 2, 3, saya minimal punya apa? 1 talenta. Nah, pertanyaannya begini, Pak, ya pantas dong hamba ini yang dapat 1 talenta memendamnya dan marah sama tuannya. Kenapa? Karena nggak adil dong. Loh, saudara sekalian, Anda harus tahu. Tuhan kita Tuhan yang maha adil. Kenapa? Karena memang dia diberi hanya 1 talenta menurut kesanggupannya. Dan Anda harus tahu, keadilan Tuhan itu bukan berarti sama rata, sama rasa. Ada banyak orang percaya marah sama Tuhan, bilang begini, kenapa Tuhan gak adil? Kalau yang satu diberkati limpah, kenapa saya biasa-biasa? Saudara, jangan marah dengan Tuhan. Keadilan Tuhan beda dengan komunis. Kalau komunis semua harus sama rata. Tetapi keadilan Tuhan, Tuhan memberi jatah dan porsi buat setiap kita. Masing-masing berbeda menurut ukuran dan kesanggupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, tapi Pak, saya cuma punya 1 talenta. Seperti hamba ini. Saya nggak punya banyak kekayaan, saya nggak punya kegantengan, saya nggak punya kecantikan, saya nggak punya suara bagus seperti Pak Lukas. Oh, saya nggak punya banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Kelebihan saya cuma 1, Pak. Apa? Kelebihan berat badan. Anda harus tahu, tidak ada hamba yang tidak diberi talenta. Tapi nggak cukup, Pak. Siapa bilang? Saudara harus tahu, 1 talenta itu saya pelajari adalah 34 kilogram emas. Bayangkan, 1 gram emas sekarang di Amerika berapa? $50 kurang lebih. Kalilah 34.000 gram. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Kalau Anda diberi 1 talenta minimal, Anda belikan ke Bethany Cafe, saudaraku. Kira-kira dapat apa? 1 gereja bisa Anda beli, saudaraku. Sering kali kita berpikir, nggak cukup, aku nggak punya banyak. Dengar gereja Tuhan. Tuhan memberi talenta dan berkat lebih dari cukup buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.
Katakan amin. Nah, kenapa hamba ini memendam talentanya? Karena dia iri hati kepada teman-temannya yang lain. Dia minder, merasa rendah diri, kenapa aku cuma dapat sedikit? Dia berasumsi salah terhadap tuannya. Tuhan saya kejam. Dan dia juga memperkatakan perkataan yang negatif. Dia tuduh tuannya jahat. Dan Anda tahu, akhirnya membuat dia memendam talentanya dalam kemalasan. Dan Anda harus ngerti saudara, ujung-ujungnya yang rugi itu siapa? Bukan cuma tuannya yang rugi. Tapi yang paling rugi adalah hamba itu sendiri. Dia punya satu talenta. Kalau dia kembangkan, dia kerjakan dengan baik. Saya yakin dia dapat laba juga satu talenta. Dan dia akan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Satu hari saudaraku, ada seorang remaja wanita. Punya talenta bagus soal menari balet. Dan satu hari dia dengar di kotanya, di sebuah kota di negara di Eropa. Ada seorang saudaraku maestro, guru yang sangat terkenal. Guru balet, tari balet yang terkenal. Hadir ke kota itu. Karena ada konser. Dan kemudian ini anak putri gadis yang dia sadar dia punya bakat nari bagus. Dia tungguin, dia ikut konser itu. Setelah selesai, maka biasanya orang minta foto. Tapi wanita ini datang dengan cara berbeda. Dia berkata, Tuhan, kenalkan nama saya ini. Oh ya, ada apa? Ada apa yang saya bisa bantu? Tuhan, saya tahu Anda orang yang hebat soal tari balet. Anda sangat terkenal. Bolehkah Tuhan melihat bakat saya? Saya coba bolehkah menari di depan Tuhan. Dan tolong kalau memang Tuhan anggap saya berbakat, terima saya jadi murid Tuhan. Dan saya akan mau sungguh-sungguh jadi penari yang hebat. Dan kemudian orang ini berkata, silakan kamu nari di depan saya. Saudara, apa yang terjadi di auditorium itu? Anak gadis ini kemudian dia mulai coba menari baletnya dengan bagus. Tapi baru 2 menit. Tiba-tiba si orang itu, pelatih itu, langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Dan ini anak wanita waktu dia nari, dan begitu dia sadar selesai, dan orang itu sudah tidak ada. Dia begitu kecewa, dia begitu marah, dan berkata, jelekkah tarianku, jelekkah aku, sehingga aku tidak sampai dilihat sampai akhir. Dalam kemarahan dia berkata, aku merasa diriku tidak punya bakat menari balet. Dan dia pergi dari gedung itu. Dan sejak itu dia putuskan, dia tidak pernah lagi mau menari balet. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, wanita gadis itu tentunya sudah menjadi lebih dewasa dan semakin tua. Dia dengar lagi bahwa guru itu datang lagi ke kotanya. Minimal dia sudah tidak lagi mau menjadi penari balet. Dan dia dengan kemarahan dan kekecewaan. Karena tersinggung dengan si guru itu. Ketika dia datang, dia jumpai dengan wajah masam dan berkata, Bapak, Tuhan, masih ingat saya? Kaget, siapa kamu? 10 tahun yang lalu, Tuhan telah menyinggung perasaan saya. Sayalah gadis yang menari, tapi tiba-tiba Tuhan tinggalkan tanpa memberitahu. Lalu ini Tuhan, oh ya aku ingat kamu. Terus bagaimana dengan hidupmu? Sejak itu saya merasa saya tidak punya talenta nari. Makanya saya tidak pernah mau menari. Tuhan itu kaget. Loh, kamu tahu tidak? Saya keluar sebentar itu. Bukan berarti tarianmu jelek. Saya sakit perut. Dan mendadak karena saya lihat tarianmu bagus. Saya berpikir, yang lebihnya nanti aja. Aku mau ke kamar mandi dulu. Saya segera ke kamar mandi. Dan rupanya cukup lama. Dan begitu aku keluar, aku cari kamu. Kamu sudah tidak ada. Padahal aku coba cari kamu. Kamu adalah seorang gadis yang sangat berbakat. Yang aku tidak pernah jumpai. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Sebuah penyesalan seumur hidup. Akibat sebuah asumsi yang salah. Saudara sekalian, jangan seperti hamba dengan satu talenta. Ketika engkau mulai marah, engkau kecewa, disakiti orang.
Dan kau berkata, sudah, lebih baik aku tidak lagi mau kembangkan talentaku. Yang rugi bukan hanya Tuhan dan kerajaannya. Tapi yang paling rugi adalah diri kita. Saya mau beritahu sama saudara. Kalau saudara mau jadi orang sukses, saudara harus tahan banting. Yang amin sedikit, saudara ulang lagi. Kalau saudara mau sukses, saudara harus tahan banting. Hidup memang keras. Kalau saudara membuat dirimu lembek, hidup akan semakin keras dan menghancurkan saudara. Jadilah orang yang keras terhadap diri sendiri. Berani disiplin, berani buang semua perasaan dan kekecewaan saudara, kemarahan saudara, iri hati saudara. Dan kau terus jadi orang yang terus kembangkan hidupmu. Percayalah, dimanapun kau berada, pasti akan sukses. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata bersama saya mau jadi orang yang terus maju. 2, 3, saya mau jadi orang yang terus maju. Ada seorang anak disuruh oleh gurunya, silakan kamu maju dan presentasi. Lalu kemudian ini anak mulai cerita presentasinya. Tiba-tiba lagi dia mulai bicara dalam beberapa menit. Gurunya teriak, tidak. Beberapa teman muridnya, sekolah kelasnya juga berani, tidak. Ada apa yang terjadi? Ini anak merasa tertolak. Lalu dia berhenti dari presentasinya. Dan dia segera duduk, malu, merasa tertolak. Tapi kemudian guru panggil murid yang kedua. Silakan kamu presentasi. Bahannya sama, topiknya sama. Ini anak yang kedua mulai cerita tentang apa yang dia presentasikan. Di menit yang pertama guru teriak, tidak. Tapi dia tidak peduli, dia terus cerita dengan baik. Kemudian beberapa teman di kelas berkata, tidak. Dia terus berkata, dia tidak peduli, dia terus cerita dengan baik. Begitu selesai saudaraku, dengan bahan yang sama dengan orang yang pertama. Begitu dia selesai anak kedua, semua kelas tepuk tangan. Dan berkata, gurunya berkata, presentasimu sangat bagus. Si anak yang pertama protes, loh guru, kan bahannya sama. Kenapa saya kemudian dikatakan tidak dan tidak ada pujian? Gurunya berkata, itulah kehidupan. Ketika hidup ini berkata kepada setiap kita tidak. Dan ketika dunia sedang menolak hidup kita. Pilihan saudara menjadi seperti orang pertama. Segera kecewa, marah, dan diam. Dan kau pendam semua talenta dalam hidupmu. Ataukah justru kau berkata, orang boleh berkata tidak. Aku akan terus lakukan yang terbaik. Dan ujung-ujungnya engkau akan berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat orang-orang sukses di dunia ini. Adalah orang-orang yang bermental baja. Lihat bagaimana Kolonel Sanders. Sebelum akhirnya dia menciptakan KFC, Kentucky Fried Chicken. Lebih dari 1000 kali resepnya ditolak. Lihat bagaimana orang-orang sukses. Termasuk Bill Gates yang punya Microsoft yang menjadi orang terkaya di dunia. Sebelum dia dirikan Microsoft. Beberapa kali dia bangkrut, gagal dalam usaha yang dia bangun. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Jangan salah gunakan talentamu. Dalam nama Yesus, kita punya lebih dari cukup. I have more than enough. Kata bersama saya, I have more than enough. 2, 3. Dan saya mau beritahu, jadilah orang yang tetap menang sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku. Siapa tokoh Alkitab yang menyalahgunakan talentanya? Yang kedua adalah Simson, sang perkasa. Bukannya Simson sibuk melayani Tuhan. Bukannya Simson sibuk melayani bangsanya. Tetapi Simson justru sibuk melayani nafsunya. Saudara sekalian, Tuhan memberi talenta yang hebat. Saya yakin sebetulnya sebelum muncul komik, film, superhero, Alkitab kita sudah punya superhero. Namanya Simson, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Bayangkan, saudaraku. Kekuatan Simson hebat. Ketika roh Tuhan masuk, dia bisa bunuh seekor singa dengan tangan kosong. Kalau kita buru-buru, belum ketemu singa aja udah lari, saudaraku. Ya kan? Dia bisa angkat pintu gerbang kota, saudaraku, dengan tangannya.
Dia bisa bunuh, ada ribuan orang hanya dengan sebuah tangan, ya di tangannya hanya rahang keledai. Dan dia hajar lebih daripada 1.000 orang Filistin. Dan Anda tahu, Simson punya kekuatan, talenta, urapan yang dahsyat. Tapi sayang 1000 kali sayang. Lihat Hakim-Hakim 16, ayat 19 sampai 21. Sesudah itu di pucuknya Simson tidur di pangkuannya. Di pangkuan siapa? Encik Delila, saudaraku. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Lihat kalimat itu mengerikan sekali. Tetapi tidaklah diketahuinya. Simson tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ayat 21. Baca sama-sama. 2, 3. Orang Filistin itu menangkap dia. Terus apa? Mencungkil kedua matanya. Dan apa? Membawanya ke Gaza. Terus di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara. Ialah apa? Menggiling. Gara-gara Simson, seorang yang sangat punya kekuatan spektakuler. Dia jatuh bermain-main dengan dosa di pangkuan Delila. Sudah tahu akibatnya. Tuhan meninggalkan dia. Dan semua talentanya habis. Saudara sekalian, jangan sampai kita lupa diri. Kata bersama saya, pegang dada Mas. Jangan lupa diri. Udah berani ngomong. Pegang dada Mas. Kata Mas, saya nggak boleh lupa diri. 2, 3. Jangan lupa diri. Dari tugas kita. Jangan lupa diri dari panggilan kita. Hanya demi mengejar hawa nafsu. Minggu kemarin saya sudah sampaikan. Kenapa Tuhan melarang kita berbuat dosa lagi. Bukan karena dia diktator. Bukan karena dia mau memegang kita. Tetapi justru karena dia cinta dan mau mengasihi kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, Anda tahu, ada banyak orang-orang Indonesia merantau ke Amerika. Rela meninggalkan pasangannya, keluarganya. Saya tahu saudara adalah orang-orang yang berjuang keras di negara ini. Saya tahu ada beberapa yang sampai waktu anaknya lahir sampai sudah sekian puluh tahun usianya. Belum pernah ketemu secara fisik. Tapi Anda tahu di tengah-tengah perantauan orang Indonesia di negara ini. Saya bersyukur ada banyak kisah-kisah sukses. Dan saudara adalah orang-orang sukses. Itu pertanyaan yang meriah kemuliaan. Amin. Tetapi jujur, sejak tahun 2000 saya ada di kota ini. Tidak bisa dipungkiri, di tengah-tengah orang-orang kisah-kisah sukses. Tidak sedikit juga kisah-kisah tragis dan menyedihkan. Tentunya saya tidak mau jadi bahan gosip. Untuk menambah gosip, tapi saudara tentu tahu. Berapa banyak suami yang rela meninggalkan istrinya di Indonesia, anak-anaknya untuk merantau, untuk bekerja dan kirim uang ke Indonesia. Tapi sampai di sini kayak Simson, jatuh ke pangkuan AI. Tidak semua AI, di sini semua AI-nya baik, saudara. Amin. Ada AI, dalam tanda kutip, nakal, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia lupa diri. Dan dia tidak lagi kirim uang ke istri dan anak-anaknya. Dia lupa tanggung jawabnya. Dan Anda tahu, dia cuma sibuk bersenang-senang dengan AI tersebut. Berapa banyak ada istri yang tinggalkan keluarganya. Karena suaminya nggak dapat visa. Yang dapat visa cuma istrinya. Dan merantau ke Philadelphia. Diantar oleh keluarganya dengan air mata. Tapi sampai di sini tergoda dengan sugar house. Dan lupa seperti Simson. Dan akhirnya tidak lagi kirim uang. Dan saudara tentu tahu. Bahkan sampai ada hamba Tuhan, seorang gembala dari Indonesia.
Dia rela tinggalkan istri dan pelayanan dan anak-anaknya. Dan di Philadelphia jatuh dalam perzinahan. Sampai akhirnya istrinya di Indonesia nyaris akan dikeluarkan dari gereja. Kenapa? Karena suaminya sudah lama tidak pulang. Karena itu properti punya gereja. Dan sampai akhirnya ada banyak beberapa temannya datangi ke kota ini dan memperingatkan untuk kembali bertobat, kembali pada istrinya. Tapi Anda tahu, demi Delila, demi mengejar nafsu, dia tinggalkan keluarganya. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar tidak ada Simpson-Simpson yang akan ada di tempat ini. Saya berdoa, biar kita bertobat dan kita jaga hidup sampai akhir, tetap dipakai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara lihat betapa banyak hamba-hamba Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan. Betapa banyak orang-orang yang punya potensi besar. Di tengah jalan hanya karena salah jalan. Akhirnya tinggalkan semua panggilan dalam hidupnya. Yang ketiga, siapa tokoh Alkitab yang menyalahgunakan talentanya? Yang ketiga, Raja Salomo, sang jenius. Kenapa saya bilang Raja Salomo sang jenius? Dia mendapat hikmat Tuhan yang luar biasa. Sampai dikagumi oleh begitu banyak orang. Dia menjadi raja yang sangat kaya raya. Tetapi Raja Salomo justru menyimpang dari Tuhan. Saat dia semakin sukses dan semakin kaya raya. Lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai yang ke-7. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 7. Perhatikan di sini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, semakin dia tua, semakin kaya raya. Perhatikan apa yang terjadi. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Membuat dia tinggalkan Tuhan. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut atau ikut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewi kekejian sesembahan orang Amon. Ayat yang ke-6, perhatikan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat yang ke-7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewa kekejian sesembahan Bani. Siapa yang tidak tahu Raja Salomo? Seorang raja yang penuh hikmat dan kaya raya. Bahkan sampai pada zaman Raja Salomo, Alkitab berkata bahwa banyaknya emas seperti batu. Bayangin, kalau sekarang kan masih kebalik. Banyaknya batu, emasnya nggak ada, saudaraku. Bayangkan, saudaraku. Salomo kaya raya. Salomo seorang raja yang termasyur. Tetapi Raja Salomo, apa yang terjadi? Menyimpang dari Tuhan. Justru pada waktu dia sukses dan kaya raya. Saya mau tanya sama saudara. Dengar baik-baik. Kekayaan itu apakah jahat? Halo? Kekayaan itu apakah jahat? Halo? Tidak. Tapi bagaimana cara kita menggunakan kekayaan? Itu bisa jahat atau bisa baik. Saya mau tanya, pandai itu jahat atau baik? Tergantung seperti apa yang kita pegang. Ya kan? Kepandaian bisa menjadi suatu kebaikan. Tetapi kepandaian juga bisa menjadi suatu kejahatan. Dan dengar baik-baik, saudara. Talenta dan berkat adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita mempergunakan talenta dan berkat, itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Saya berdoa, biar kita tidak seperti Raja Salomo. Tambah kaya, tambah diberkati, tambah cinta Tuhan. Aminnya sedikit, saudaraku. Tambah kaya, tambah diberkati, tambah cinta Tuhan. Saudara, berapa banyak orang tambah diberkati, tambah sukses. Sama Tuhan ikutnya tambah kendor. Dulu rajin kebaktian. Sudah tambah kaya, tambah sukses, tambah makmur. Tambah malas-malasan. Tambah mulai ogah-ogahan.
Lebih mementingkan kepentingan yang lain daripada beribadah. Padahal dulu pada waktu masih belum punya apa-apa. Semua acara gereja ikut semua, saudaraku. Bahkan pendeta belum datang pun dia sudah datang, saudaraku. Sekarang pertanyaannya, setelah kita diberkati, setelah saudara punya banyak berkat, setelah kita diberi banyak talenta Tuhan, masihkah kita cinta Dia? Di survei, saudaraku, banyak orang Kristen hari-hari ini tambah kaya, tambah pelitnya, bukan main. Tidak ada yang amin, saudaraku. Puji Tuhan, di sini tidak ada orang pelit. Katakan amin, saudara. Ada orang enggak ini, saudaraku? Saudara tahu enggak? Berapa banyak orang waktu enggak punya apa-apa, Tuhan berkata, nak tabur, nak menabur, nak bawa perpuluhanmu. Wow, dia dengan taat. Tapi berapa banyak orang seperti Salomo, semakin diberi banyak berkat, semakin dipercaya banyak hal, makin hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan berkata, Tuhan gak cukup nanti untuk cicilan rumah, untuk cicilan mobil, dan sebagainya. Padahal pada dulu waktu gak punya apa-apa, betul-betul cinta Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, dia berkata, siap Tuhan. Ayo hari ini, siapa yang mau lebih diberkati lagi? Angkat tangan, saudaraku. Kata bersama saya mau lebih diberkati. 2, 3, saya mau lebih diberkati. Belajarlah, tidak ulangi kesalahan Salomo. Semakin diberkati kita, semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Saudara ingat gak? Bangsa Israel waktu di Mesir, 420 tahun mereka diperbudak oleh orang Mesir. Mereka suruh kerja paksa tanpa gaji. Bayarannya ditahan oleh orang Mesir. Melaratlah mereka. Lalu mereka berdoa, teriak, minta Tuhan berkat. Tolong Tuhan, bebaskan kami dari perbudakan. Tuhan maha baik, Tuhan kirim Musa. Dan malam terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan bisa buat orang yang Mesir yang pelit bermurah hati. Dan semua kekayaan mereka, emas, perak, permata, kain-kain bagus, diberikan semua kepada orang Israel. Baca di Alkitab. Percayalah, Tuhan bisa ubah hati orang pelit mendadak baik sama saudara. Katakan amin. Imani bos saudara yang pelit, saudaraku. Jangan bilang begini, dasar pelit, saudaraku. Anda tidak akan dapat berkat. Doakan berkati dia. Satu hari bosmu yang pelit bermurah hati, mobil BMW-nya dikasih sama saudara. Tidak ada yang amin, saudara. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Mendadak sekejap mata, orang Israel yang melarat jadi kaya raya. Dan Anda harus tahu, mereka keluar dari Mesir, jalan di padang gurun. Itu bukan bangsa melarat, bukan bangsa gembel, bukan kumpulan para gelandangan. Tidak, baca di Alkitab. Mereka kaya raya, mereka punya banyak harta. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati. Tapi Anda tahu, apa tujuan Tuhan memberkati bangsa Israel dengan banyak emas, permata, dan semuanya? Tujuan utamanya adalah apa? Untuk mereka mempersembahkan emas mereka. Untuk apa? Bangun alat-alat, yaitu tabernakel Musa. Tabut perjanjian, bangun kandil emas, bangun kemudian meja pertunjukan, semua dari emas. Tapi Anda baca di Alkitab, setan tahu. Sebelum mereka mempersembahkan itu untuk Tuhan, setan jegal, setan mulai simpangkan. Mereka mulai bangun lembu emas, berhala dari emas yang Tuhan beri. Mereka nyembah berhala, patung lembu emas. Dan Tuhan marah. Singkatnya, patung lembu emas dihancurkan oleh Musa dan dibuang. Sampai hari ini orang Israel mencoba mencari di mana sisa-sisanya, saudara. Karena lumayan pasti banyak. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Orang Israel kembali pada Tuhan. Dan di padang gurun mereka disuruh Tuhan persembahkan, yaitu semua emas yang kamu mau persembahkan untuk membangun tabernakel Musa. Alkitab berkata, sampai Musa teriak, stop, stop, sudah lebih dari cukup. Kenapa? Orang-orang bawa emas-emasan mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya dibangun. Dan Anda tahu, sebenarnya emas-emas yang sama yang dibawa keluar dari Mesir, saya yakin paling tidak itu juga emas yang kelak dipakai oleh Raja Salomo sebagian membangun bait suci pertama di Yerusalem. Saudara sekalian dengar baik-baik. Setan tidak suka Anda semakin diberkati
untuk kemudian kau gunakan kekayaan untuk melayani Tuhan dan sesama. Setan berusaha menjegal, menyimpangkan agar kita gunakan kekayaan hanya untuk menyembah berhala. Berhala apa dalam hidupmu hari ini? Apakah salah kita hidup nikmati berkat? Tidak salah. Tapi kalau sampai berhala itu melebihi Yesus dan engkau mulai tidak lagi bawa korbanmu yang terbaik, tapi engkau lebih banyak spend uang hanya untuk perkara yang sia-sia. Dengar baik-baik, itu sudah membuat hati Tuhan sedih. Saya berdoa, semakin kita diberkati, semakin kita dukung pekerjaannya. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Dan saya mau berkata sama saudara, kemurahan hati saudara, gereja ini, jemaat ini, sudah terdengar di banyak tempat. Ada banyak orang berkata, saudara adalah orang-orang yang sangat generous. Dan saya berpesan sama saudara, engkau terus jaga hati seperti itu. Sampai Yesus datang, saya yakin saudara semakin diberkati, tapi tetap punya hati yang generous. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, minggu lalu saya umumkan siapa yang mau beli keramik untuk menolong korban kelompok ISIS yang ada dari Irak mengungsi ke Yordan. Anda tahu, dalam tempo singkat, sekian banyak habis. Saudara, tapi biar hati ini terus ada dalam hidup kita. Tambah diberkati, tambah suka menabur. Ulangi lagi. Tambah diberkati, tambah suka. Jangan tambah diberkati, tambah suka shopping, Pak. Saya tidak berkata saudara nggak boleh shopping. Saya juga suka shopping. Mari kita shopping sama-sama, saudara. Tapi dengar baik-baik. Seberapa uang yang kita persembahkan ke Tuhan, sebanding enggak dengan yang kita gunakan untuk shopping. Kalau saudara untuk tas berani beli harga mahal, beranikah engkau korban untuk Tuhan dan orang miskin juga dengan sikap seperti itu. Mari kita belajar, jangan pernah salah gunakan talenta kita. Yang keempat, siapa tokoh Alkitab yang menyalahgunakan talentanya? Yang keempat, Absalom sang idola. Saudara sekalian, Absalom mencuri hati rakyat Israel. Bukan untuk melayani mereka, tetapi justru hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau Anda baca di Alkitab, Alkitab mencatat bahwa di seluruh Israel tidak ada orang yang begitu banyak dipuji kecantikannya, ketampanannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Bayangin saudara. Absalom itu seandainya hari ini ada jadi pelayan Tuhan di tempat ini. Saya yakin semua ibu-ibu yang punya anak perempuan berkata, Absalom mari jadi menantu saya. Kalau minimal nggak jadi menantu saya, ya toh, jadilah keponakan saya. Dan berapa banyak para wanita di sini yang belum menikah langsung berkata, yuk selfie Absalom. Bayangin dari ujung kaki sampai rambut ke atas kepala tidak ada cacat sedikit pun. Kalau saya, kalau saudara, banyak cacatnya saudara. Ya toh, saya semakin berkurang saudara. Apa rambut di belakang saudara. Dan saya berkata sama istri saya, bagaimana tambah berkurang? Istri saya berkata, enggak apa-apa, tetap semakin cinta. Bayangkan Absalom punya banyak kelebihan, ganteng, tinggi badannya luar biasa, tidak ada kecacatan dan semua orang Israel memuji ketampanannya. Dan kalau Anda baca di Alkitab satu hari, Absalom mencuri hati rakyat Israel. Setiap kali mereka mau datang menghadap Raja Daud ayahnya, dia cegah dan dia baik. Anda tahu, dengan satu tujuan. Satu hari Absalom mengkudeta kedudukan ayahnya Raja Daud. Saudara sekalian, hal ini mirip persis dengan Lucifer. Malaikat tercantik yang Tuhan ciptakan di sorga. Yang tugasnya adalah memimpin puji-pujian kepada Tuhan. Supaya seluruh malaikat menyembah Tuhan. Tapi Anda tahu satu hari Lucifer menyalahgunakan otoritas talentanya. Dia bukan bawa orang malaikat ke Tuhan. Tapi dia mulai iri dan dengki. Dan dia hasut sepertiga malaikat untuk memberontak melawan Tuhan. Dan akhirnya dibuang Tuhan ke bumi. Itulah malaikat jatuh atau setan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar.
Jangan sampai kita menarik orang untuk melekat pada diri kita, untuk mengandalkan kita. Kalau kita seperti itu, kita seperti Absalom, menyalahgunakan talenta. Dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Di gereja ini dari awal dan sampai seterusnya, dalam nama Yesus, saya ajari saudara, jangan melekat kepada saya. Anda harus melekat kepada Yesus, Tuhan sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda melekat kepada hamba Tuhan, satu hari engkau bisa dikecewakan. Satu hari engkau bisa disesatkan. Tapi saya bawa jemaat ini melekat kepada Yesus. Dan hidupmu tidak bergantung lagi kepada saudaraku hamba Tuhan. Tapi hidupmu bergantung kepada Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Siapa tokoh Alkitab yang menyalahgunakan talentanya? Saul, sang pemimpin. Saul menggunakan otoritas bukan untuk melayani orang lain, tetapi justru untuk menghancurkan orang lain. Saudara, kalau Anda baca ayatnya, karena waktu. Demi Salomo mau membunuh Daud karena iri dan dengki. Satu hari Salomo panggil semua imam dari kota Nob yang dipimpin oleh seorang imam bernama Ahimelek. Dan Anda tahu, Ahimelek yang sempat memberi roti kepada Daud ketika Daud lari mau dikejar, mau dibunuh oleh Saul. Bahkan Daud didoakan supaya berhasil. Dan kemudian diberikan pedang Goliat yang pernah dibunuh oleh Daud, yang disimpan di kota Nob oleh imam Ahimelek. Apa yang terjadi? Kebaikan Ahimelek, sang imam itu, justru membuat dia dan keturunannya 80 imam. Bayangin, 85 pendeta istilahnya. Dan satu kota Nob yang adalah para imam semua. Dihabisi oleh Raja Saul. Dibunuh semua satu hari. Gara-gara apa? Gara-gara Raja Saul melihat bahwa Ahimelek membantu Daud yang dia benci. Saudara sekalian, kekuasaan, talenta, berkat di tangan kita. Apa kita gunakan untuk jadi berkat buat orang lain? Ataukah seperti Raja Saul, kita justru menghancurkan orang lain? Saudara dengar baik-baik. Ada seorang bernama Hitler. Hanya karena dendam kepada orang Jewish Yahudi. Kenapa? Karena Hitler pada waktu dia masih sangat muda. Ketika hujan, dia masih sangat miskin. Dia berteduh di depan toko orang Yahudi. Waktu orang Yahudi lihat ada seorang anak berteduh waktu hujan di depan tokonya. Si orang Yahudi bukannya menyuruh masuk, malah dilempar dengan air comberan. Dan diusir. Pergi kamu. Hitler lihat itu orang Yahudi. Dia mulai dendam. Bahkan Hitler akhirnya punya pacar pertama. Yaitu seorang wanita keturunan Yahudi. Dan tanpa sebab pacar pertamanya itu selingkuh, meninggalkan dia. Dan mulai dia begitu marah. Dia begitu dendam dengan orang Yahudi. Sampai akhirnya, saudaraku, satu hari ketika dia berhasil membangun sebuah partai Nazi, di tangannya ada kekuasaan. Anda tahu, lebih dari 6 juta orang Yahudi dibantai, mengerikan. Saudara, saya berdoa dalam nama Yesus, biar semua kita tidak salah gunakan berkat, talenta, kepandaian, apapun yang Tuhan berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Sering kali tanpa kita sadar, hanya demi sebuah perasaan kita yang pahit kepada seseorang, kita seperti Salomo, siap bunuh hajar siapapun yang kita pikir dekat dengan orang yang kita benci. Saudara, itu mengerikan. Dari mimbar ini saya sampaikan, biar suara pengampunan, suara perdamaian yang selalu ada dalam hidup kita. Dan bukan permusuhan dan
pertengkaran. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di luar mungkin ada banyak orang yang cuma ribut, saling menjelekkan, menjegal, menjatuhkan. Saya dengar banyak laporan. Jemaat kita cukup banyak yang coba ditarik sana, tarik sini. Sudah jujur, apa saya mau balas juga dengan seperti itu? No. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini jemaat, ini gereja bukan punyaku. Punyamu Tuhan. Orang mau coba, mau hasut bagaimanapun juga. Aku hadapkan ke Tuhan. Toh akhirnya beberapa balik kembali. Dan berkata, Pak, saya tahu di tempat ini saya bertumbuh. Mari kita belajar. Jangan tabur kebencian dan kepahitan. Mari kita tabur kasih dan kebaikan. Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Kesimpulannya apa? Gunakan semua talenta untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan pekerjaannya. Serta bagi sesama. Jangan pernah salah gunakan talenta. Karena suatu hari kita semua harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa tokoh Alkitab yang menyalahgunakan talentanya? Yang pertama, hamba dengan satu talenta. Bukannya menjalankan talentanya. Bukan mengembangkan talentanya. Tetapi justru ia memendamnya. Karena iri hati, minder, marah, dan kecewa. Yang kedua, Simson sang perkasa. Bukannya melayani Tuhan dan bangsanya. Tapi justru sibuk melayani hawa nafsunya. Dan akhirnya dia dicungkil kedua matanya. Dan Simson mati dalam keadaan menyedihkan. Salomo sang jenius. Yang diberi Tuhan banyak talenta, kepandaian, dan juga kekayaan. Menyimpang dari Tuhan saat ia semakin sukses dan kaya raya. Absalom sang idola mencuri hati rakyat Israel. Bukan untuk melayaninya, tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saul sang pemimpin yang menggunakan otoritas bukan untuk melayani, tapi untuk menghancurkan orang lain. Saya berdoa hari ini, ambillah keputusan. Aku mau gunakan talenta di tanganku untuk jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Siapa yang mau? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara punya talenta masak. Pakai talenta masakmu. Selain untuk kerja, tapi juga kasih orang-orang yang berkekurangan. Saudara punya talenta nyanyi. Sekali-sekali bukan cuma nyanyi di gereja. Datang ke rumah sakit. Nyanyi bagi mereka yang sakit. Anda punya talenta menghibur orang. Saya tahu beberapa orang di sini kalau cerita lucunya bukan main. Gunakan itu untuk datang sama pendeta yang stres. Dan hiburlah para pendeta, saudaraku. Ku bersyukur kau memilihku.